kami Triana Lasinit Kakin dengan NPM 51210018. Baik, perkenalkan nama saya Maria Clarita Silap, NPM 51210019. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Roswita Binsasi dengan NPM 51210020. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, masalah ini dapat dipecahkan dengan menggunakan pemrograman linear untuk menemukan berapa banyak gipset 1 dan gipset 2 yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum diperoleh. Dapat menggunakan variabel keputusan seberikut. Algoritmanya itu X1 sama dengan jumlah gipset 1 yang diproduksi, X2 itu jumlah gipset 2 yang diproduksi. Dengan variabel ini kita dapat merumuskan fungsi tujuan itu memaksimalkan Z sama dengan keuntungan per gipset 1 kali X1 tambah keuntungan per gipset 2 kali X2. Fungsi tujuan ini artinya tujuan yang kita ingin mencari nilai keuntungan yang diperoleh maksimum. Oke, fungsi keuntungan di sini Z sama dengan 300.000 kali X tambah 450.000 kali Y. 300 dapat dari 200 tambah 100 pada gipset 1, sedangkan gipset 2 itu 150. Jadi kita juga harus memperhatikan batasan-batasan berikut. Yang pertama, batasan waktu produksi. PT X memiliki 150 jam per bulan untuk produksi dan waktu produksi untuk gipset 1 adalah 2 jam, gipset 2 adalah 3 jam. Modelnya 2X tambah Y sama lebih kecil sama dengan 150. Yang kedua, batasan waktu pengemasan. PT X memiliki 130 jam per bulan untuk pengemasan dan waktu pengemasan untuk gipset 1 adalah 1 jam, sedangkan gipset 2 adalah 2 jam. Modelnya X tambah Y lebih kecil sama dengan 130. Yang ketiga, batasan peminatan gipset 1 maksimal 45 buah gipset 1 yang dapat diproduksi. X lebih kecil sama dengan 45. Yang keempat, semua variabel harus non-negatif. X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Langkah penyelesaian. Yang pertama, hitung titik potensial atau titik potong atau titik simpul dari batasan-batasan. Yang pertama, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 150. Ketika Y sama dengan 0, X sama dengan 75. Yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 130. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 130. Ketika Y sama dengan 0, X sama dengan 130. Yang ketiga, X lebih kecil sama dengan 45. Pada batas ini, Y adalah variabel yang tidak terbatas. Langkah kedua, evaluasi fungsi tujuan Z di titik potensial simpul yang mungkin. Jadi kemungkinan Z1 itu 300.000 kali 0 tambah 150 kali 150 sama dengan 22.500. Z2 itu 300.000 kali 75 tambah 150 kali 55 sama dengan 24.750.000. Z3 itu 300.000 kali 45 tambah 150 kali 85 sama dengan 21.750. Z4 itu 300.000 kali 130 tambah 150 kali 0 sama dengan 39 juta. Yang di dalam kurung itu X dan Y. Langkah ketiga itu pilih simpul dengan nilai Z tertinggi. Dalam hal ini Z4 adalah yang tertinggi. Sehingga X kita pakai X sama dengan 130 dan Y sama dengan 0. Langkah keempat itu perbarui batasan berdasarkan simpul yang dipilih. X tambah Y lebih kecil sama dengan 130. X lebih kecil sama dengan 45 tidak ada perubahan. Jadi X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Langkah kelima, ulangi langkah 1-4 sehingga tidak ada simpul baru yang memberikan peningkatan nilai Z atau nilai keuntungan. Dalam hal ini kita sudah mencapai solusi optimal. Solusi optimal adalah X-nya sama dengan 45 gipset 1 dan Y 85 pada gipset 2 dengan keuntungan maksimal sebesar 24.750.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2. Yang pertama, langkah yang pertama itu inisialisasi. Inisialisasi kapasitas perangkat dalam kilogram, misalnya 5.000 kilogram. Inisialisasi sebuah tabel DP
Dynamic programming dengan ukuran jumlah barang plus 1 kali kapasitas perangkat 1. Langkah kedua itu mengisi tabel DP. Lakukan log untuk setiap barang A, B, C, D mulai dari barang pertama hingga terakhir. Dalam log barang, lakukan log untuk setiap kapasitas pengangkut yang mungkin dari 0 hingga kapasitas maksimum. Untuk setiap DP, I, dan J, cari nilai maksimum dari dua opsi. Yang pertama itu nilai DP dan sebelumnya, yaitu DP I kurang 1 kali J. Jika berat barang saat ini berat I kurang dari atau 1 sama dengan kapasitas perangkat yang sedang dipertimbangkan J, maka tambahkan biaya barang saat ini, biaya I, dengan nilai DP dari sisa kapasitas perangkat J kurang berat I. Rumusnya itu DP kali I kali J sama dengan max DP kali I kurang 1 kali J. Biaya I tambah DP I kurang 1 kali J kurang berat I. Barang A berat 3 kg, biaya 70. DP 10 sama dengan 0 karena kapasitas ND tidak bisa membawa barang apapun. DP 11 sama dengan 0 karena berat 3 kg tidak bisa dibawa dengan kapasitas 1 kg. DP 12 sama dengan 0, sama seperti sebelumnya. DP 13 sama dengan 70. Sekarang kita memiliki kapasitas cukup untuk membawa barang A, jadi kita ambil dengan biaya 70. Teruskan hingga kapasitas pengangkut maksimal 5000 kg dan barang A. Barang B berat 4 kg, biaya 85. DP 20 sama dengan 0, DP 21 sama dengan 0, DP 24 sama dengan 70, berat 4 kg, tidak bisa dibawa oleh kapasitas 4 kg. DP 25 sama dengan 85, sedangkan kita bisa membawa barang B dengan biaya 85. Teruskan hingga kapasitas pengangkut maksimum 5000 kg dan barang B. Barang C berat 2 kg, biaya 65, DP 30 sama dengan 0. Teruskan hingga kapasitas pengangkut maksimal 5000 kg dan barang C. Barang D berat 1 kg, biaya 35. DP 40 sama dengan 0. Teruskan hingga kapasitas pengangkut maksimum 5000 kg dan barang D. Langkah ketiga, menemukan solusi optimal. Solusi optimal ADP 4 kali 5000 yaitu 505. Langkah keempat, melacak barang yang harus diangkut. Kita akan melacak barang yang harus diangkut di tabel DP. Mulai dari DP 4 kali 5000 dan diperiksa se-DP sekitarnya. Yang berikut kita perhatikan bahwa DP 4 kali 5000 bukan hasil dari DP 3 kali 5000. Jadi barang D harus diangkut. Kita beralih ke DP 3 kali 4999, DP 3 kali 4998 dan seterusnya sampai kita menemukan barang C yang harus diangkut. Selanjutnya kita akan memeriksa DP2 4995 dan seterusnya, dan kita akan menemukan barang B yang harus diangkut. Terakhir kita akan mencari barang dalam DP1 4992. Setelah selesai, kita tahu bahwa kita harus mengangkut barang A, B, C, dan D untuk memaksimalkan penerimaan. Jadi untuk memeriksa
memperoleh penerimaan maksimum sebesar 505, kita harus mengangkut barang A, B, C, dan D. Jumlahnya bisa dihitung berdasarkan kapasitas pengangkut yang tersisa setelah mengangkut barang sebelumnya. Mari kita bahas soal nomor 3 dan kita langsung di penjelasannya. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode Bayes, kita akan menggunakan teorema Bayes. Dalam konteks ini, kita ingin menghitung probabilitas bahwa seseorang yang deteksi sakit oleh alat ini sebenarnya benar-benar sakit. Pertama, mari kita definisikan beberapa notasi. A sama dengan seseorang benar-benar sakit atau kasus positif. B sama dengan seseorang dideteksi sakit oleh alat atau hasil positif. B aksen sama dengan seseorang dideteksi tidak sakit oleh alat atau hasil negatif. Peluang A sama dengan probabilitas seseorang benar-benar sakit sama dengan 0,002 atau 0,2% populasi. Peluang B pada A sama dengan probabilitas mendapatkan hasil positif jika seseorang benar-benar sakit sama dengan 0,99 atau tingkat akuransi. Peluang B pada aksen A sama dengan probabilitas mendapatkan hasil positif jika seseorang sebenarnya tidak sakit sama dengan 0,006 atau 0,6% false positif.